Pada tahun 2045, Indonesia mengalami sebuah kekacauan yang sangat besar, sehingga membuat adanya banyak pemberontakan dari segala pihak. Indonesia menjadi negara dengan tingkat kriminal tertinggi, di mana pemerintah kehilangan kekuasaan karena sudah dikuasai oleh anggota terorisme, dan jaringan internet seluruhnya mati, sehingga Indonesia menjadi negara yang paling terisolasi dari dunia luar. Tidak hanya politik, Indonesia juga mengalami krisis ekonomi, pangan, sosial, budaya, dan seluruhnya. Ada seorang sejarawan terkenal yang sedang mencari solusi memecahkan permasalahan di Indonesia, yaitu mencari upaya supaya dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Ternyata, sejarawan tersebut menemukan sebuah buku yang berkisah tentang Sumpah Pemuda, dan ia berupaya mencari tahu isi Sumpah Pemuda dengan menemui temannya yang seorang ilmuwan yang pernah membuat sebuah mesin waktu. Mereka mendiskusikan hal tersebut dan mencari seseorang yang dapat dikirim ke masa lalu untuk memperbaiki Indonesia. Bangsa ini kacau. Bagaimana caranya? Sepertinya aku harus mencari lagi. Oh, ada satu Sumpah Pemuda. Tapi bukan Sumpah Pemuda sudah dibakar oleh para teroris itu. Aku harus menemukan Sumpah Pemuda. Tapi bagaimana caranya? Atau aku memiliki teman. Agent A mungkin bisa membantuku dalam mencari Sumpah Pemuda. Bukankah dia pernah membuat mesin waktu? Aku rasa aku harus menghubunginya. Gimana ya nomor agent A? Permisi. Ya, halo bro, kenapa? Ada hal yang mau diomongin sih. Penting nggak? Penting banget. Kita masuk ke dalam aja, ini berbahaya di luar. Nah ya. Bagus, kenapa? Ada apa? Kok penting banget kayaknya. Sekarang negara kita kan kacau. Ya, Tahu terus? sendiri kemarin teroris juga udah milik presiden, banyak krisis ekonomi, budaya, sosial, semuanya ada. Sebenarnya gue nemu solusi buat mecahin masalah tersebut. Solusinya itu kita harus mengambil salinan teks Sumpah Pemuda dari masa lalu, karena salinan teks Sumpah Pemuda yang ada telah dibakar oleh para teroris. Kan lu pernah nyiptain mesin waktu? Ya, sama teman-teman aku pernah. Ya, kita mungkin bisa mengirim seseorang untuk ke sana dengan mesin waktu tersebut. Bisa sih, tapi masalahnya bahan bakarnya itu adalah batu yang dari Flores, itu harus asli. Sebentar. Sepertinya aku pernah memiliki itu. Sebentar. Anting-anting ini yang aku pakai, ini berasal dari Flores, dan ini telah diwariskan nenek moyangku. Mungkin bisa kamu cek terlebih dahulu. Kamu cek. Bentar, aku cek ya. Ya. Wah, benar, ini batunya. Ini batunya. Iya. Lalu siapa yang bisa kita kirim ke sana? Ada sih temenku, tapi masalahnya mesin waktunya itu ada di bangkarnya istana presiden. Dan istana itu telah dikuasai oleh teroris. Makanya itu. Sebenarnya kita harus menyelamatkan presiden terlebih dahulu. Bisa sih, kita rencanakan dengan temanku namanya Agent V. Ayo kita ke rumahnya. Baik, ayo kita Ayo. segera. Ilmuwan tersebut akhirnya menemui seorang temannya yang seorang mantan pas pampres, di mana ia mengundurkan diri akibat difitnah melakukan percobaan pembunuhan terhadap presiden oleh oknum-oknum yang iri terhadap pencapaiannya.
Singkat cerita, walaupun presiden membantu untuk membela ia, namun sangat disayangkan dia tidak diperbolehkan lagi menjadi pas pampres lagi, lalu ia mengundurkan diri dan menghilang tanpa adanya kabar. Ini agensi ini agak aneh. Dulu semenjak pulang pas pampres aku nggak tahu kabarnya. Gitu ya. Hei, nggak kasar. Eh, Oh, nah aman bro, aman udah, nggak ngapain aku. Agent, ternyata siapa dia? Ini Kenalkan, temanku. saya Zeva. Saya seorang sejarawan yang ingin memiliki jenis sebuah masalah. Mungkin Oke, bisa apa? dibicarakan? Oke, mari kita bicara di dalam. Baik. Apa yang kalian lakukan datang ke rumahku di sini? Kami sebenarnya merencanakan sesuatu agensi. Apa itu? Seperti yang mengejutkan. Kita akan ke bawah banggar presiden untuk menggunakan mesin waktu dan menggunakannya untuk mengambil salinan teks Sumpah Pemuda karena yang asli sudah diputar teroris itu. Mari kita melakukannya. Dan mari kita kembali ke masa jaya kita seperti dulu. Tunggu sebentar. Apa kalian tidak mengajakku? Bukankah kita ini tim? Kau bukan tim kita lagi. Hei, apa maksudmu? Aku di sini adalah sejarawan yang berhasil menemukan cara untuk mempersatukan bangsa kita ini. Lebih baik kamu di sini. Kenapa? Karena Aku tidak ingin. aman. Tidak bisa. Aku juga ingin menyelamatkan bangsaku. Tidak, ini sangat berbahaya. Biarkan kami saja. Biarkan aku mati hanya karena membela bangsaku. Sudah kamu diam saja di sini. Biarkan tugas kami. Ini tidak adil. Aku ingin ikut. Tidak. Agent V, kamu sangat sombong. Mereka semua segera mempersiapkan rencana untuk menyelamatkan Bu Presiden dan Pak Wakil di Istana Presiden. Tetapi tiba-tiba ada telepon masuk dari teman lama mereka berdua, yaitu Agent D, untuk meminta bantuan menyelamatkan Presiden. Sore harinya, Agent A dan V segera menjalankan aksi penyelamatannya. Siapa kalian beraninya menjak kaki di belah saya? Kau tidak mengenal kita bukan? Kita dari organisasi. Katakan sudah kalian. Kalian sendiri atau mengenal saya? Apa yang mau kalian lakukan? Apa yang mau kalian lakukan? Nyerah! Sampai. Siapa kalian? Mana presiden? Kalian siapa? Oh, tidak ada. Presiden? Siapa kalian? Presiden? Ada di kantor Wangkara. Ya, aku terluka. Sepertinya aku belum terbiasa memegang senjata. Pulang nggak apa-apa. Biasa. Tinggal. Let's go. Siapa? Bangun! Bangun! Ayo bangun sudah! Gimana mereka semua? Senjata kita di mana? Profesor. Kalian pikir bisa ngalahin kita? Dua versus satu DC. Kalian berani dengan kita? Ayo kalian! Gue berdua. Kalian semua membunuh teman saya! Don't shoot them. Welcome to my house, brother. Hello, Agent B. Sudah lama tidak. Long time not see, Agent A and V. Dan sepertinya Anda terkena prank. Karena kita tidak melarikan diri, kita hanya menggot.
bisa? Ya. Sebenarnya, apa alasan kalian sampai menyelamatkan kita sampai di sini? Bagi menyelamatkan Anda semua karena ada tujuannya. Tujuan apa emangnya? Sebenarnya gini Pak Wakil, saya dan teman saya semuanya ini memiliki rencana untuk mengirim teman saya ini Agent V untuk ke masa lalu mencari naskah dari Sumpah Pemuda. Karena naskah itulah yang bisa mempersatukan bangsa kita, di mana bangsa kita sekarang lagi hancur. Dan sekarang kita ingin menanyakan di mana mesin waktu itu berada. Mesin waktu itu. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Apakah kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa. Tempat mesin waktu itu ada di letak bakar Istana Negara. Baik, terima kasih. Makasih. Terima kasih. Makasih. Sama-sama. Setelah itu, mereka semua bergegas ke rumah Agent V untuk mengamankan dan mengobati Bu Presiden Angelina dan Pak Wakil Presiden Setiabudi. Keesokan harinya, Agent A, D, and V bersama Bepang mendatangi mesin waktu dan mengantarkan salam perpisahan untuk Agent V dalam menjalankan misinya. Akhirnya sudah sampai. Apakah ini mesin waktunya? Ini mesin lagu. Jadi V, aku siap menyelamatkan Indonesia. Siap. Nasib kita semua di tangan. Baik. Jangan lupa, ambillah salinan teks Sumpah Pemuda. Kali ini amankan. Ya. Bisa. Wah. Jangan lupain kami. Ya. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Akan tetapi, ternyata Agent A dan Zepa salah memasukkan tahun perjalanan mesin waktu kedua hari sebelum Kongres pertama Sumpah Pemuda, tepatnya pada tahun 1926, bukan pada Kongres kedua Sumpah Pemuda di tahun 1928. Agent V terpaksa terjebak 2 tahun di masa lalu karena ia hanya bisa melakukan perjalanan lintas waktu sekali saja, dikarenakan energi batu kristal hanya bisa digunakan pulang pergi sekali saja. Apa? Hey, how did you come here? I came from the other universe. Are you crazy? Kamu lihat. Hei, berhenti. Apa tidak? Dia tidak bersalah. What? Don't you ask her anything. Buktinya adalah berhitung. Hey, where are them? Find them. Setelah itu, Agent V berkenalan dengan orang yang menyelamatkannya bernama Tabrani. Agent V berterima kasih dan menawarkan bantuannya kepada Tabrani, tetapi ia menolaknya. Singkat cerita, Agent V menjadi seperti pengawal Tabrani, di mana ia diajak untuk ikut dalam mendengarkan rapat Sumpah Pemuda. Berawal dari langkah para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sukarukun, Trikoro, Darmo Jong Sumatera, Jong Batak, Jong Minahasa, dan kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Jom Islamiyatan, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi.
pada tanggal 25 November, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Tabrani dari Jong Java. Anggota-anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda kongres tersebut yang bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, Anda adalah sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia yang akan mempertahankan tanah air Indonesia. Saya, selaku Muhammad Tabrani, sebagai ketua dan perwakilan bagi Jong Java, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda. Semoga dengan ini, kongres ini dapat meraih kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Merdeka! Semuanya, apa yang dikatakan oleh Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Bangsa ini benar, kita harus merdeka bebas dari penjajahan ini. Benar sekali apa yang telah dikatakan oleh Stalin. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudari sekalian. Tujuan kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dan juga untuk membuat badan sentral. Benar sekali apa yang telah dikatakan oleh Muhammad Tabrani. Kita harus membentuk PPPI. Kita akan menciptakan organisasi federasi di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Tidak seperti itu. Beta punya susunan, Pak Ketua. Bagaimana pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah menjadi satu untuk membangun bangsa Indonesia. Karena kalau misalnya pemerintah daerah itu mandiri dan tidak berkembang, itu akan jadi masalah bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, nampaknya kesempatan kali ini kita belum mendapatkan hasil. Sebenarnya, rapat kali ini kita semua sudah mendapatkan hasil. Hanya saja belum dapat diterima oleh perwakilan dari daerah masing-masing. Sementara itu, Agen V mencatat dan mendengarkan isi dari pembicaraan rapat Sumpah Pemuda secara diam-diam dari luar. Sekali, pada saat ini kita sedang membutuhkan PPPI. Gitu, kita harus menunggu beberapa lama sampai mereka pulang terlebih dahulu. Sebenarnya, waktu tidaklah penting. Yang penting adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin hal ini pasti akan terlaksanakan dengan baik. Untuk saat ini, aspek bahasa itu sangat penting karena tidak akan mungkin kita meninggalkan aspek kehidupan tersebut. Benar sekali. Menurut saya, bahasa yang seharusnya kita pakai adalah bahasa Melayu. Dan saudara jangan berpikir seperti itu. Jika ini tujuan kita tercapai, Indonesia harus bersatu baik. Kalau begitu, mari kita lanjutkan pada kongres kedua. Rekan-rekan semuanya, sebaiknya kita persiapkan diri kita dulu untuk kongres kedua nanti. Oh, baiklah. Ayo kita lanjutkan kongres kali ini ke kongres kedua nanti di gedung KJB. Kita sudah buat keputusan. Mari kita siapkan kongres pemuda kedua di gedung KJB nanti. Saya tutup rapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan di dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugiono Wijaya Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928 terlaksanalah rapat Kongres Pemuda yang kedua. Yang pertama dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu suasana sangat kondusif, hindari lebih dari 700 peserta yang sangat antusias dengan cara itu.
Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini, ia membuka acara dan disambut dengan semangat para pemuda yang sangat meriah. Rapat Kongres Pemuda II yang kedua dilaksanakan di Gedung OOS Jakarta Bioskop pada 28 Oktober 1928, di mana pada hari itulah Sumpah Pemuda dicetuskan pertama kalinya, sehingga setiap pada tanggal 28 Oktober kita memperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kenalkan, saya Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada kongres kedua ini. Pada kongres pertama, kita belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah. Bangsa yang ingin merdeka, kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak perlu ada yang ditakutkan. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah, Jom Java, Jom Sumatera, Sekarukun, Jom Ambon, Jom Minasa, Jom Batak, Sulawesi dan Betawi, semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Saya, pemuda-pemudi dari Ambon, setuju dengan persatuan ini. Kami dari perwakilan Sekarukun juga setuju. Ya, kami dari perwakilan Jong Batak setuju. Telah kita sepakati bahwa perwakilan dari tiap daerah telah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan. Karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Jadi diri kita telah diambil oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini seharusnya bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan di negeri ini. Saya akhiri rapat hari ini. Baiklah, hasil dari Kongres Pemuda kali ini, para pemuda dari berbagai daerah, kami putra dan putri Indonesia mengakui merupakan yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan, bahasa Indonesia. Maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan di daerah Indonesia. Akhirnya sudah dapat. Saatnya kembali ke masa depan. Lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman pertama kali dikumandangkan pada Kongres Pemuda kedua menggunakan biola tanpa syair, di mana lagu inilah yang kemudian digunakan sebagai lagu kebangsaan untuk Indonesia. Hai, Pak Tabrani. Selamat ya. Makasih. Sepertinya pertemuan kita sampai sini dulu ya, Pak. Anda ingin kemana? Saya ingin kembali ke masa tahun saya, Pak, yaitu 2045. Karena di masa itu pemuda-pemuda di zaman itu mereka semua lemah, Pak, dan gampang dijajah. Jadi negara kita sangat tersiksa. Dan saya ingin mengingatkan, Pak, bahwa Bapak dan anggota Bapak harus lebih tegas lagi ya, Pak, mengajar pemuda-pemuda di tahun Bapak. Makasih, Pak. Saya tinggal dulu. Setelah misinya berakhir, Agent V kembali ke masanya tahun 2045. Ketika ia kembali, semuanya sudah berubah di mana 2045 adalah tahun emas Indonesia. Semua temannya tidak ada yang mengingat tentang misinya karena masa depan telah berubah sehingga hanya ia saja yang mengingat.
Windows down on my favorite street. Sunset in the rear view, got nowhere to be. For a moment we feel like we're kings and queens, and nothing but a t-shirt and ripped up jeans. We are free, can you feel it too? It's nights like these that only prove, and this is when the moments turn to memories, and this is when the future gets so clear to see, and this is when tonight becomes a masterpiece, and this is when the Waalaikumsalam. Benar sekali apa yang telah dikatakan. Benar sekali apa yang telah dikatakan oleh Syahrul. Benar sekali apa yang telah dikatakan oleh Syahrul. Benar sekali apa yang telah dikatakan oleh Syahrul. Saudara-saudara, namanya keramat hari ini belum ya. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika kita ingin Indonesia Para hadirin, perkenalkan, saya ketua PPPI. Para hadirin, perkenalkan, saya ketua PPPI. Perkenalkan, saya ketua Gondo J. Puspito. Terima kasih bagi kalian. Baiklah, hasil dari pamer ekonomi. Delok. Oh, bentar kok bunyi. Senjata kok bunyi. Senjata. Udah ketawa. Masuk. Delokan. Saat ini mau angkat terus dibuat. Ikut kami. Kasihan. Trampolin. Kalian sendiri, apakah mengenal saya? Iya, Masa lu gak ke aku terus deh? Aku ngomong gak terus. Dan sepertinya Anda terkena prank karena kita bukan melarikan diri, kita hanya menggocek. Kita kesini tuh ada tujuannya Pak. Bisa menyatukan bangsa kita. Yuk, dan letaknya ada di bank. Hey, how can you come to my area? Ini, makan dia. Then show us the end.